Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab rutin ya. Insyaallah melanjutkan kajian kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Masih di kitab ilmi ya, kitabul ilmi bab majaa ya bil ilmi, hadis Dimam bin Salabah. Masuk ke tanbih. Catatan gitu ya. Lam yudkaril hajju fi riwayati syarik hadhihi. Tidak disebutkan haji pada riwayat syarik ini. Wa qad dzakarahu Muslimun wa ghairuhu. Dan sungguh Imam Muslim dan yang lainnya telah menyebutkannya. Qala Musa fi riwayatihi, ya Musa berkata dalam riwayatnya, wa anna alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan apakah bahwa wajib bagi kami melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu di jalannya. Qala ya, beliau Rasulullah SAW menjawab, shadaqo, betul. Wa rajahu Muslim aidan, yang Muslim mengeluarkan juga, wa huwa fi hadis Abi Hurairah, itu dalam hadis Abu Hurairah wa ibni Mas'ud wa ibni Abbasin aidan, dan Ibnu Abbas juga. Wa agraba Ibnu Tin, dan Ibnu Tin mengemukakan sesuatu yang asing. Faqala, dia berkata, innama lam yadhkuru, hanyalah dia tidak menyebutkannya li'annahu lam yakun furido, lam yakun furido. Jadi tidak disebutkan haji dalam kisah ini, kata Ibnu Tin, itu karena belum diwajibkan. Tapi ini gharib ya pendapat ini. Nanti ada bantahan-bantahannya. Ya. Dan itu telah ditetapkan di riwayat lain ya, disebutkan bertanya tentang kewajiban haji. Ya, wa ka'annal hamila lahu ala dzalika, dan seakan-akan yang mengarahkan, yang membawa kepada alasan itu, ya ma jazama bihil Waqidi, ya yang ditegaskan oleh Al-Waqidi wa Muhammad bin Habib, dan Muhammad bin Habib. Ya, jadi menyebutkan kapan ya peristiwa ini, kejadian ini ya, kedatangan Dimam bin Salabah kepada Rasulullah. Nah, jadi Al-Waqidi dan Muhammad bin Habib menyebutkan anna quduma Dimamin kana sanata khamsin, bahwa kedatangan Dimam bin Salabah ini pada tahun 5 Hijriah ya, fayakunu qabla fardil haji, maka hal itu adalah sebelum diwajibkannya haji.
Lakinnahu ghalata. Nah, ini dibantah oleh Ibnu Hajar. Ya, tetapi hal itu adalah keliru. Ya, min aujuhin, karena beberapa alasan. Ahadiha, yang pertama, anna fi riwayati Muslim, bahwa dalam riwayat Muslim, ya, anna kudumahu kana ba'da nuzulin nahi fil Qur'ani an su'alir Rasul, bahwa kedatangannya adalah setelah turunnya larangan dalam Al-Quran dari bertanya kepada Rasul. Ya, yang la tas'alu an asya'a itu ya, intub dalakum tasukum. Jangan bertanya tentang sesuatu yang kalau ditampakkan, ya jawabannya itu akan memberatkan pada kalian. Nah, ayat larangan itu wa ayatun nahi fil Maidah, di dalam surat Al-Maidah, wa nuzuluha mutaakhirun jiddan, dan turunnya itu terakhir sekali, karena surat Al-Maidah adalah surat yang akhir turun ya dalam periode Madinah. Saniha, yang kedua, ya, alasan yang kedua, anna irsal rusuli ila du'ai ilal Islam, bahwa mengutus utusan-utusan kepada mengajak kepada Islam, berdakwah kepada Islam, inna makana ibtida'uhu ba'dal Hudaybiyah, ya, hanyalah permulaannya itu ya setelah Hudaybiyah, setelah peristiwa Hudaybiyah, sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu kan tahun 6 Hijriah gitu ya. Jadi permulaan tahun 7 Hijriah itu kan permulaan Rasulullah mengirimkan utusan-utusan, ya, mengirim surat, ya, mengirimkan utusan-utusan untuk berdakwah, ya, mengajak kepada Islam. Ya, ininya internetnya agak lemah ini kayaknya. Ya, kemudian wa mu'dhamu ba'da Fathi Makkah, dan sebagian besarnya itu setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah akan tahun 8 Hijriah. Ya, setelah Fathu Makkah, yaitu lebih banyak lagi di dalam mengirimkan utusan-utusan untuk berdakwah, ya. Kemudian salisiha, ya, yang ketiga, jadi masih badal ya dari aujuhin tadi, ya. Anna fil qisati anna qaumahu awfaluhu, bahwa di dalam kisah tersebut bahwa kaum 5 bin Salabah itu menjadikannya sebagai wakil, ya, menjadikannya sebagai wakilnya yang diutus kepada Rasulullah. Wa inna makana mu'dhamul wufud, ya, hanyalah sebagian besar delegasi, ya, perwakilan yang diutus oleh kabilah-kabilah itu, ya, itu dilakukan ba'da Fathi Makkah, setelah Fathu Makkah. Ini makanya dikenal kan dalam sirah tahun 9 Hijriah, ya, tahun 9 Hijriah itu adalah Amul Wufud, tahun pendelegasian. Jadi masing-masing kabilah Arab, ya, itu kan mengutus kepada Rasul, dan ini juga adalah tahun di mana manusia masuk ke dalam agama Allah itu secara berbondong-bondong, ya. Dulu dulu nasu fi dinillahi afwaja,
masuk ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam itu secara berbondong-bondong, dan itu dimulai tahun 9 Hijriah setelah Fatu Makkah itu. Jadi kalau setelah Fatu Makkah kan orang-orang Arab gunung yang tadinya mereka itu keras ya kepada penentangan kepada Islam, mereka melihat oh ternyata Islam ini kuat. Ya, Makkah saja sudah dikuasai. Sehingga mereka merasa tidak ada kekuatan untuk menentang Islam, dan mereka juga mungkin melihat ya kebenaran Islam. Jadi mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Warabi'iha yang keempat fi hadis Ibnu Abbasin, pada hadis Ibnu Abbas, anna qaumahu ata'uhu, bahwa kaumnya itu taat kepadanya, wadakhalu fil islami, dan masuk ke dalam Islam, ba'da ruju'i ilaihim, setelah Dimam pulang kepada mereka. Walam yadhul Banu Sa'din, dan Banu Sa'ad tidak masuk. Wa huwa Ibnu Bakar, Sa'ad bin Bakar ibn Hawazin, fil Islam, ke dalam Islam, illa ba'da waq'ati Hunain, kecuali setelah perang Hunain. Wa kanat fi Syawal sanata samanin, dan perang Hunain itu sendiri pada Syawal tahun 8, kama sayati masyruhan fi makanihi, sebagaimana yang akan datang dijelaskan pada tempatnya insyaallah taala. Wassawabu, maka yang benar ya, anna quduma Dimam, bahwa kedatangan Dimam kana fi sanati tis'in, adalah pada tahun 9 Hijriah. Wa bihi jazama Ibnu Ishaq, dan pendapat inilah yang dikuatkan, yang ditegaskan oleh Ibnu Ishaq, ya Muhammad bin Ishaq, ahli sirah, ahli sejarah Islam. Wa Abu Ubaidah wa ghairuhuma. Wa qala wa ghafala ya Badruddin Az-Zarkashi ya, itu mengabaikannya, tidak menyebutkannya. Faqala, dia berkata, innama lam yadhkur al-hajja, hanyalah tidak menyebutkan haji, li'annahu kana ma'luman indahum, karena hal itu telah diketahui ya di sisi mereka, fi syariati Ibrahim inta, pada syariat Ibrahim. Ya, selesai ya kutipan dari Zarkashi. Wa ka'annahu lam yuraji sahih Muslim fadlan an ghairihi, seakan-akan ya Zarkashi itu tidak mengecek ya seakan-akan Badruddin Al-Zarkashi itu tidak memuraja, tidak mengecek kembali Sahih Muslim, karena kan tadi ya tambahan tentang hajinya itu ada di Sahih Muslim, fadlan an ghairihi, terlebih yang lainnya. Itu ya. Qauluhu, perkataannya ya, perkataan Dimam ya bin Sa'labah, wa ana rasulu man warai, dan aku adalah utusan orang yang ada di belakangku, min mausulat man, ini man mausulatun. Jadi ma ini dibaca man, mannya itu mausul, isim mausul. Ya, mannya isim mausul. Jadi ada aku adalah utusan orang yang, itu kan mausul, yang di belakangku. Wa rasul mudhafun ilaiha, dan rasulnya itu diidopatkan kepadanya, jadi rasulu man, ini mudhaf ilaih. Wa yajuzu tanwinuhu wa kusira min, berarti ya boleh sebenarnya secara bahasa ditanwinkan itu rasulnya, wa ana rasulun ya, dan minnya dikasrohkan jadi min ya, sebenarnya secara bahasa boleh wa ana rasulun min warai ya, tetapi tidak ada riwayat yang menyebut seperti itu ya, lakin lam ta'ti bihi riwayah, tidak ada riwayat yang membaca seperti itu. Jadi karena tidak ada riwayat yang membaca seperti itu, ya sudah dibaca wa ana rasulu man warai saja.
Wa waqa'a fi riwayati Quraib ya an Ibni Abbas inda Tabrani ya. Ja'a rajulun bin Bani Sa'd bin Bakrin, seorang dari Bani Sa'ad bin Bakar ya, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana mustardian fihim ya wa kana dia adalah apa ya, mustarian itu orang yang disusui mungkin ya di tengah-tengah mereka. Faqala ya, dia berkata, ana wafidu qaumi wa rasuluhum, dan aku adalah wakil ya, utusan dari mereka. Wa inda Ahmad wal Hakim buistu ba'asat Banu Sa'd bin Bakrin di Mama ya bin Sa'labah. Banu Sa'ad bin Bakar mengutus Dimam bin Sa'labah wafidan sebagai delegasi ya, perwakilan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqadima alaina ya, maka dia datang kepada kami, fadzakara hadis, lalu dia menyebutkan hadis. Faqaulu ibni Abbasin faqadima alaina, perkataan Ibnu Abbas, qadima alaina, dia datang kepada kami, ya dulu ala ta'khiri wifadatihi aidan, menunjukkan atas belakangannya ya, pendelegasiannya itu. Jadi waktunya ini terjadi di akhir-akhir ya, belakangan. Lianna Ibnu Abbasin inama qadimal Madinah ba'dal Fath, karena Ibnu Abbas itu datang ke Madinah setelah Fatu Makkah. Ya, kalau ada Abbas di situ, Ibnu Abbas di situ ya berarti itu terjadi setelah Fatu Makkah. Wa zada Muslimun fi akhiril hadis, dan Muslim menambahkan dalam akhir hadis, wa qala waladzi ba'atsaka bil haqqi, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, la azidu wala alaihim wala ankusu, aku tidak menambah atas mereka dan aku tidak mengurangi. Jadi maksudnya melakukan kewajiban saja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in sadaqa la yadkhulannal jannah, kalaulah dia benar maka dia akan masuk ke dalam surga. Benar dengan ucapannya ya. Karena sebenarnya tidak mungkin ya, mustahil ya, orang bisa melakukan kewajiban itu secara sempurna. Pasti ada kekurangan ya, maka dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah sunnah gitu ya, untuk menambal kebolongan dalam ibadah wajib. Wa kada hiya fi riwayat Musa ibni Ismail ya, wa waqat hazi ziyadah, tambahan ini terdapat di hadis Ibni Abbas. Wa hiya al-hamila liman samma al-mubham fi hadisi Talha, dan inilah yang membawa ya kepada orang yang menamai yang mubham, yang tidak disebutkan nama itu dalam hadis Talha ya, dengan Dimam ya bin Sa'labah, kabni Abdul Bar wa ghairi, seperti Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Wa qad qaddamna hunaka annal Qurtubi mala ila annahu ghairuhu, dan sungguh telah kami sebutkan terdahulu ya di sana bahwa Al-Qurtubi itu lebih condong kepada bahwa dia itu yang lainnya, jadi bukan Dimam bin Sa'labah. Wa waqa fi riwayat Ubaidillah bin Umar anil Maqbari an Abi Hurairah allati asyartu ilaiha, yang aku syaratkan kepadanya qablu ya, sebelumnya, minaz ziyadah ya, dari tambahan fi hadhil kisah, dalam kisah ini, anna Dimaman qala ba'da qawlihi, bahwa Dimam berkata setelah perkataannya, wa ana Dimam bin Sa'labah fa amma hadhil hanatu ya, adapun hanatu di sini nanti artinya fawahish, perbuatan dosa itu, fawallahi, demi Allah, in kunna lanatanazzahu
niscaya kami akan membersihkan ya anha diri darinya fil jahiliyah pada jahiliyah. Yakni al-fawahish, perbuatan keji, dosa-dosa yang besar. Falamma an waliya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah walla, maaf ya, falamma an walla, setelah dia berpaling pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihar rajulu, orang itu telah paham, ya, memiliki pemahaman. Qala wa kana Umar bin Khattab yaqul, Umar bin Khattab berkata, ma ra'aitu ahsana mas'alatin wala au jaza min dimamin. Aku tidak melihat sebagus-bagusnya pertanyaan dan juga ringkasnya pertanyaan daripada dimam. Jadi kagum ya Umar bin Khattab, sahabat lain, kepada pertanyaan yang dikemukakan oleh Dimam bin Sa'labah. Bagaimana yang pernah disinggung ya sebelumnya. Jadi justru kalau ada orang ya dari Arab gunung bertanya seperti itu, sahabat senang, karena mereka kan bertanya apa saja begitu. Ya, karena orang Arab gunung itu mereka istilahnya tidak ada malu ya bertanya apa saja kepada Rasulullah SAW. Ya, apalagi ini pertanyaan yang cerdas gitu ya, sehingga itu disenangi oleh para sahabat yang lain, karena melalui hal seperti itu mereka mendapatkan ilmu ya dari Rasulullah SAW. Wa fi akhir hadis Ibnu Abbas inda Abi Dawud, ya, terdapat di akhir hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Abu Dawud, fama sami'na biwafidi qaumin kana afdala min dimam. Kami tidak mengetahui mendengar utusan kaum yang lebih baik daripada dimam. Wa fil hadal hadis minal fawaid, dalam hadis ini ada faidah-faidah ya, selain dari apa yang telah terdahulu ya. Faidah selain dari yang terdahulu, al-amal bi khabaril wahid, yaitu beramal dengan khabar satu orang. Wala yukdahu fihi maji'u dimami mustasbitan, dan tidak ada celah ya padanya kedatangan dimam yang meminta untuk lebih meyakinkan, di anahu qasada liqa, karena dia bertujuan untuk bertemu, wal musyafahata, dan juga ingin bicara langsung. Kama taqaddama anil Hakim, sebagaimana yang telah terdahulu dari Hakim. Wa qad raja'a dimam ila qaumihi wahdahu, dia dimam pulang kepada kaumnya sendirian ya, wa fasaddaquhu wa amanuhu, mereka membenarkan dan beriman. Kama waqa'a fi hadis Ibnu Abbas, ya, wa fihi nisbatu syahsi ila jaddihi, di dalamnya juga ada faidah menisbatkan seseorang kepada kakeknya, idza kana asyharu min abihi, kalau itu kakeknya itu lebih terkenal daripada ayahnya. Ya, jadi Dimam bin Sa'labahnya itu sebenarnya kakeknya kan gitu. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain, ana binu Abdul Muthalib, saya adalah ibnu Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib kan kakek beliau, tapi dinisbatkan pada kakeknya karena lebih terkenal. Wa fihil istihlab, di dalamnya juga ada faedah istihlab anil amril muhaqqiq, itu bersumpah ya, istihlab itu atas perkara yang muhaqqaq ya, sudah diyakini sebelumnya, li ziyadati ta'kid, dengan tujuan untuk lebih menguatkan. Wa fihi riwayatul aqran, di dalamnya juga ada faidah meriwayatkan dari sesama teman yang satu angkatan ya, itu bisa ya meriwayatkan sama teman. Li anna Sa'id dan Syarik, karena Sa'id dan Syarik dalam hadis ini tabi'iyan, adalah dua orang tabi'in, min darajatin wahidah, dari satu tingkatan, wahuma madaniyan, keduanya orang Madinah. Qaulu rawahu Musa, ya, diriwayatkan oleh Musa huwa ibnu Ismail Abu Salamah at-Tabuzaki, Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari, wadisu mausul inda Abi Awana fi sahihi
wa inda ibni Manda fil iman, ya inama allaqahul Bukhari, ditaklikan oleh Imam Bukhari li'annahu lam yahtajja bi syaihi, dia tidak berhujah dengan syekhnya Sulaiman ibn al-Mughirah. Wa qad khulifa fi waslihi farawahu ya, lalu maka meriwayatkan Hamad bin Salama an Sabit, dari Sabit mursalan, secara mursal. Warajahu Daruqutni, ya dikuatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Wa za'ama ba'duhum annaha illah, sebagian mereka menganggap bahwa itu adalah ilat, ya kecacatan, tamna'u min tahsil hadis, yang menghalangi dari pensahihan hadis. Walaysa kadzalik, dan tidak seperti itu. Bal hiya dala ala anna li hadis syarik aslan, bahkan dia menunjukkan bahwa bagi hadis syarik itu ada asalnya. Wa qauluhu, perkataannya wa Ali ibni Abdul Hamid, ya, wa huwa huwal ma'ni, dia adalah ma'ni, ya namanya al-ma'ni. Bifathil mim wa sukutil ain, dengan mempatahkan mim dan mensukunkan ain, jadi ma'ni muhmalah yang tanpa bertitik. Wa kasrin nun, ya, dan mengkasrohkan nun, ma'ni, ya. Ba'da yaun nasab, setelahnya ada ya nasab, ya nisbah. Wa hadisuhu mausul inda Tirmidzi, hadisnya itu mausul, ya, menurut riwayat Tirmidzi. Akhrajahu anil Bukhari anhu, yang mengeluarkannya dari Imam Bukhari, darinya, muridnya Imam Bukhari, Tirmidzi. Wa kadza akhrajahu Darimi wa an Ali bin Abdul Hamid wa laysa lahu fil Bukhari siwa hadzal mawdi'il mu'allaq, tidak ada pada Sahih Bukhari selain pada tempat yang mu'allaq ini. Jadi Imam Bukhari tidak menyebutkan sanad, ya, jadi hanya disebutkan dalam judul biasanya, ya, secara ta'liq. Itu menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak sesuai syarat Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari kan syaratnya sangat tinggi, ya, syarat meriwayatkan hadisnya itu beliau. Tapi bukan berarti tidak sahih, ya, itu kan masih diriwayatkan oleh yang lain. Qauluhu wa bihadza ay hadzal makna, ya, makna ini. Wa illa, dan jika tidak, falabdu kama bayana muhtalab, lafadznya itu muhtalab, berselisihkan. Wa saqatat hadhil lafdha, dan hilang, ya, lafadz ini min riwayat Abil Waqti wa Ibni Asakir, ya, dalam riwayat Abil Waqti dan Ibnu Asakir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tanbih, ya, catatan. Waqa'a fi nushatil Baghdadiyah, ya, manuskrip Baghdadiyah, alati sahal allama, yang disahihkan oleh Allama Abu Muhammad Ibnu Saghani, ya, Lughawi, ya, ba'da an sami'aha min ashabil Abil Waqti, dari setelah dia mendengarnya dari sahabat Abil Waqti. Wa qabalaha ala iddati nusahin, dan dia menerimanya dari beberapa manuskrip. Wa ja'ala laha alamat, dia membuat tanda akibat qawlihi, setelah perkataannya. Rawahu Musa, diriwayatkan oleh Musa wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman ibn al-Mughirah an Sabit manasuhu, ya, yang dimana nasnya itu adalah hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Sulaiman ibn al-Mughirah, hadatsana Sabit an Anas, wasaqal hadis, lalu dia menuturkan hadis bitamamihi, secara sempurna. Wa qala Saghani fil hami, Saghani berkata di dalam catatan pinggir, hadzal hadis sakitun minan naskhi, ya, hadis ini gugur, ada yang hilang, ya, dalam naskah. Kulluha, seluruhnya, illa fi nusha allati qara'tu alal Farabri, kecuali pada manuskrip yang aku baca kepada Farabri, ya, Sahibul Bukhari, sahabat nih, muridnya, ya, ini kan yang sangat terkenal meriwayatkan dari Imam Bukhari itu Farabri. Wa alaiha khatuhu, ya, dan di dalamnya, di atasnya adalah ada khatnya.
Qultu aku katakan wakada saqatat fi jami'in nusakhi, ya itu ada yang hilang pada seluruh naskahnya, allati waqaftu 'alaiha, yang aku perhatikan, yang aku teliti ya atasnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi itu ada sedikit tambahan ya, catatan berkenaan dengan perihal manuskrip ya dari hadis ini, tapi ya oleh Ibnu Hajar kemudian bisa ditampilkan ini dalam kitabnya ini. Ya, alhamdulillah kita menamatkan ya bab yang kita bahas, itu babu majaa fil ilmi ya, qauli ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu ya kepada kita yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.